Haleluya. Ya, hari ini kita akan masuk di dalam time travel session yang keempat, yaitu di dalam kejadian Fatsal yang ketiga. Ya, kejadian Fatsal yang ketiga. Jadi kalau saudara bisa membacanya terlebih dahulu, satu Fatsal itu jauh lebih bagus. Ya, tapi kita akan melanjutkannya hari ini. Kita harus paham bahwa untuk menggali kebenaran daftar Elohim, kita kembali ke akar pola Ibrani yang benar, ya, di mana dengan sudut pandang yang benar, yaitu setelah kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Maka kita akan mendapatkan kekayaan yang sangat luar biasa, yang akan memberkati kita dengan kekayaan pola akar Ibrani yang benar, dan menjadi kaya di hadapan Bapak Yahweh, kaya akan pengenalan akan Bapak Yahweh, sehingga sangat diharapkan dengan kekayaan itu, maka kita boleh melangkah dengan ketepatan, ya, dan menghasilkan buah-buah, rewards yang kekal buat kehidupan kita semua. Di luar kata Ibrani yang benar itu miskin adanya. Kita perlu memperhatikan bahwa prinsip nubuat adalah pola, itu betul-betul ada dan Bapak Yahweh kerjakan. Prophecy is a pattern, ya, di mana ada peristiwa pada masa yang lampau, dan itu bisa menjadi satu peringatan akan peristiwa yang akan datang. Prophecy is a pattern. Saudara juga harus ingat bahwa di tangan saudara ada kitab suci dari yang menjelaskan sudah lengkap sejak dari masa penciptaan Syamayim sampai di Yerusalem yang baru, itu sudah lengkap, yaitu di dalam Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan Brit Kadasa, atau yang di luar sana sering dikumandangkan yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Tapi yang betul adalah Tanakh dan Brit Kadasa. Kita akan masuk di dalam pembahasan kita di dalam uh, session yang keempat ini, time travel, kejadian pasal 3. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa kitab kejadian ini supaya kita diperkaya, yaitu mengetahui bahwa mengapa kita ada di bumi yang model sekarang ini, ya, dengan masa yang sekarang ini, tahun 2024, bulan Mei, dan kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana Bapak Yahweh membenahi bumi. Kita sudah pelajari itu di session yang ketiga kemarin dan session yang kedua, ya, kedua dan ketiga, terutama yang ketiga. Kemudian kita juga mengetahui permulaan daripada peradaban manusia, ya, bisa sampai begitu banyaknya sampai hari ini, itu peradabannya dimulai dari mana saja, itu kita bisa tahu dari kitab Bereshit atau Kejadian. Kemudian juga kita mengetahui asal usul daripada bangsa Israel yang adalah umat pilihan Bapak Yahweh. Itu juga dimulai dari kitab Bereshit atau Kejadian. Dan kitab Bereshit ini pengarangnya, authornya, ya, pengarangnya adalah Bapak Yahweh sendiri. Sedangkan penulisnya yang disuruh Bapak Yahweh menuliskan itu adalah Moshe. Moshe diperintahkan Bapak Yahweh untuk menulis semua peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kitab Kejadian. Bukan cuma kitab Kejadian, tetapi 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu 5 kitab, yaitu Kejadian. Ini ada yang buka baik. Ya, jadi saudara paham ya. Pak Yosef Roy, Pak, Ya. maaf Pak, saya potong Pak. Suara Bapak kadang-kadang, bukan kadang-kadang, hampir sering putus-putus Pak. Sinyal kali ya Pak. Oke, sebentar ya, saya coba cek sebentar ya. Padahal saya pakai Ethernet ini. Sepertinya jaringan, Pak. Oke, sebentar ya, saya cek dulu ya. Kayaknya gangguan sinyal itu, Pak. Kemarin juga seperti ini. Kemarin mungkin karena saya pasang kipas
Kipasnya nyala, suaranya kresek-kresek. Kipasnya mati, jernih. Tapi hari ini saya nggak pasang kipas sama sekali. Jadi kayak agak sedikit di oven gitu dari sini. Ya, gangguan jaringan, Pak. Speed saya cukup bagus loh. Speed saya di sini 272 megabyte per second. Sudah. Di Kupang Ini suara Bapak lancar loh, Pak. Nggak ada masalah. Di Kupang sudah bagus. bagus. Sekarang udah lumayan lancar sekarang. Sudah bagus. Sekarang udah normal, Pak. Nah, Normal, ya? sekarang ya dari tadi Bapak ngomong kayaknya nggak ada masalah. Tapi waktu Bapak nerangkan tadi di YouTube memang susah untuk mendengarkan dengan jelas, Pak. Ya mungkin teman-teman juga ada yang bantu saya ya untuk kasih tahu kalau di YouTube gimana outputnya di sana ya. Jadi yang di YouTube juga bisa mendapatkan blessing seperti ya. Nah, ini YouTube dan barusan Zoom bagus, Bapak Pak. ngomong. Barusan Baru Bapak ngomong. bagus. Barusan Kayak bagus ya. Oke. ada jeda-jeda gitu, Pak. Jeda-jeda Iya. per second detik apa ya, gimana gitu. Sekarang nggak apa-apa. Sir. Bagus, bagus, Pak. Sampai oke. Ya, tolong kabarin saya aja kalau sampai kresek-kresek lagi. Ya, jadi saya akan lanjutkan. Moshe diperintahkan Bapak Yahweh untuk menuliskan 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi semua peristiwa-peristiwa dalam kitab Kejadian itu ditulis oleh Moshe dengan detail. Ya, dengan detail karena apa? Karena diberitahu oleh Bapak Yahweh. Ya, karena itu kita bisa mendapatkan banyak kode-kode rahasia di dalam kitab Kejadian ini yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak kembali ke akar pola Ibrani yang benar, maka sulit akan mendapatkan dan menggali semuanya. Ya, akan sulit sekali. Kalau tetap berpatokan pada prinsip Yunani, ya, sangat sedikit yang bisa digali. Hanya cerita dan bagian luarnya saja, ya, bagian atasnya saja. Tapi untuk kedalamannya sulit sekali. Ya, jadi Moshe lah yang diperintahkan Bapak Yahweh untuk menuliskan ini semua secara detail. Nah, hari ini kita lihat ya, kita sudah masuk di fase yang kedua. Saya bagi ada 7 fase navigasi daftar Elohim. Ini saya yang bagi ya, untuk memudahkan saat kita bahas daftar, kita tahu kira-kira posisi kita ada di mana. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau yang 7. Ya, jadi lebih mudah terorganisasi di dalam otak kita. Ya, jadi dalam hal ini kita sudah mencapai fase yang nomor 2, yaitu fase kejatuhan. Ya, kita sedang ada di sana dan kita akan menggali apa-apa saja yang ada di sana. Kita akan baca ayat-ayatnya terlebih dahulu, yaitu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Silakan Brother Reno. Bisa dibaca, Brother Reno. This is right here? Oke, Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular itu cerdik lebih daripada segala binatang liar di padang yang telah dijadikan oleh Yahweh Elohim. Dan ia berkata kepada wanita itu, benarkah Elohim berfirman bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini? 2. Dan wanita itu berkata kepada ular itu, kami boleh makan buah dari pohon di taman ini. 3. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Elohim telah berfirman, kamu tidak boleh memakannya atau menyentuhnya, karena engkau akan mati. 4. Namun ular itu berkata kepada wanita itu, kamu sekali-kali tidak akan mati. 5. Karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. 6.
Wanita itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dilihat, serta menjadikan bijaksana. Maka ia memetik buah itu dan memakannya, lalu memberikan kepada suaminya yang ada bersama dengan dia, dan suaminya pun memakan buah itu. 7. Maka terbukalah mata mereka dan menyadari bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Elohim yang sedang berjalan di taman itu pada senja hari yang dingin, Adam dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Yahweh Elohim di antara pohon-pohon di tengah taman itu. Tapi Yahweh Elohim memanggil Adam dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" 10. Adam menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku merasa takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." 11. Kemudian dia berkata, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu, supaya engkau jangan memakannya?" 12. Manusia itu menjawab, "Wanita yang engkau berikan untuk bersamaku, dialah yang telah memberikan buah dari pohon itu, dan aku memakannya." 13. Kemudian Yahweh Elohim berfirman kepada wanita itu, "Apakah yang telah engkau lakukan ini?" Dan wanita itu menjawab, "Ular itulah yang telah memperdaya aku dan aku memakannya." 14. Lalu Yahweh Elohim berfirman kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, maka terkutuklah engkau lebih dari segala binatang ternak dan lebih dari setiap binatang buas di padang. Engkau akan menjalar dengan perutmu dan engkau akan makan debu seumur hidupmu." 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. 16. Dia berfirman kepada wanita itu, "Aku akan menambahkan kesakitan selagi engkau hamil dan pada waktu melahirkan anak-anak. Tetapi meskipun demikian, engkau tetap menginginkan suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." 17. Dia berfirman kepada Adam, "Karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu dan telah memakan buah dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu dengan berkata, 'Jangan engkau makan daripadanya,' maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari nafkah dari tanah itu seumur hidupmu." 18. Tanah itu akan menghasilkan semak duri dari tanaman berduri bagimu, dan engkau akan memakan tumbuh-tumbuhan di padang. 19. Dengan bercucuran keringat engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali ke tanah, karena disitulah engkau telah diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali kepada debu. 20. Adam memanggil istrinya dengan nama Hawa, karena dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. 21. Dan Yahweh Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan istrinya, dan mengenakannya kepada mereka. 22. Berfirmanlah Yahweh Elohim, "Lihatlah, manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kami, mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil juga buah dari pohon kehidupan dan memakannya dan hidup untuk selamanya." 23. Oleh sebab itu, Yahweh Elohim memerintahkan Adam keluar dari Taman Eden untuk mengolah tanah dari mana ia berasal. 24. Setelah mengusir manusia itu keluar, dia menempatkan kerub-kerub di sebelah timur Taman Eden dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Ya, terima kasih Brother Philip. Kita akan banyak menggali apa yang ada di dalam Kejadian pasal 3. Saya paling tidak bisa menemukan buat saudara hari ini ada 13 items. 13 items. Bahasa Indonesianya item apa ya? Jenis-jenis 13 poin. Ya, 13 poin. Ya, 13 titik. Ya. Ya, terima kasih. Supaya kita bisa memahaminya. Yang pertama adalah dari Kejadian 3 ini, Satan tidak mau menyebut nama Yahweh. Perhatikan ya. Padahal nama Yahweh itu sudah dinyatakan sejak Kejadian pasal yang kedua.
Ya, pasal yang kedua. Nah, mengapa kok Kejadian 1 tidak ada nama Yahweh? Ya, ingat bahwa di dalam Tanakh yang asli itu tidak ada fatsal, tidak ada ayat, saudara ya. Jadi semuanya itu merupakan satu kesatuan, begitu ya. Tapi memang dimulai dengan kata Elohim, dan itu karena pembagian fatsal dan ayat saja, maka ditemukan bahwa di fatsal 1, Kejadian fatsal 1 itu tidak ada kata Yahweh. Baru muncul di dalam Kejadian fatsal yang kedua. Tapi saudara harus paham, kitab Kejadian ini adalah satu kesatuan. Tidak ada fatsal, tidak ada ayat. Ya, fatsal dan ayat ini baru kalau tidak salah dicanangkan, kalau tidak salah sekitar tahun 1500-an setelah Masehi. Ya, setelah Masehi. Jadi sekitar segitu, saudara. Nah, yang kita cermati di sini dalam Kejadian 3 ini, ya, adalah bahwa Satan tidak mau menyebut nama Yahweh. Dia hanya mengatakan Elohim. Ya, dia tidak mau menyebut nama Yahweh. Berarti dengan kata lain, setan menolak nama Yahweh. Kalau dia mau menyebut nama Yahweh, berarti dia menerima nama Yahweh. Kita tahu dari pengajaran Bereshit yang super dahsyat itu, rahasia yang super dahsyat itu, kita tahu bahwa nama Yahweh, Yod-He-Waw-He, itu mempunyai piktograf, yaitu lihat tangan, lihat aku. Setan tidak mau di situ. Karena setan mau menyebut nama Yahweh, maka dia mengakui kekalahannya. Jadi dia tidak mau, saudara, ya, mengakui nama Yahweh. Dia menolak nama Yahweh. Nah, jadi dari sini, zaman akhir ini kita di satu masa yang merupakan sangat kritikal sekali. Karena pemberitaan nama Yahweh ini sudah tersebar luas, bahkan terbantu oleh jaringan yang sangat dahsyat, yaitu internet, cellphone, smartphone, komputer yang cukup luar biasa, sudah canggih ya, dengan kecepatannya yang luar biasa. Sehingga nama Yahweh ini bukan hal yang aneh lagi, ya, bahkan yang disembunyikan. Beda dengan kalau kita sekitar mungkin 30-40 tahun yang lalu, ya, atau 20 tahun yang lalu, karena saat itu internet, ya, masih belum punya kecepatan seperti hari-hari ini. Kalau saudara masih ingat, kalau saudara buka internet, coba untuk menyambungkan internet, saudara pasti akan mendengar suara. Betul? Kira-kira ada yang bisa menirukan suaranya? Ya, hari ini nggak ada suaranya. Saudara langsung online. Tapi kalau saat itu saudara akan ngomong gitu, saudara, ya. Mesti ada bunyinya, saudara. Baru kemudian nyambung begitu. Itu kan internet yang kuno seperti itu. Tapi hari ini high speed internet. Dengan kecepatan ini, maka penyebaran nama Yahweh itu pun juga sudah ikut tersebar dengan luar biasa. Nah, hasilnya apa? Ternyata kita bisa melihat buah-buahnya, yaitu apa? Ada sebagian yang sudah dikasih tahu bahwa nama Sang Pencipta langit dan bumi yang berasal dari Israel itu adalah Yahweh, mereka tetap menolak. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa spirit mereka sama dengan spiritnya Kejadian pasal 3 ayat 1-5, yaitu spirit siapa? Spiritnya Satan. Karena Satan menolak nama Yahweh, maka orang-orang yang di luar sana yang menolak nama Yahweh dan tetap, ya, apalagi yang di Indonesia, yang di Malaysia, yang tetap menggunakan kata Allah, ya, ingat, orang-orang yang menolak nama Yahweh, siapapun itu, nggak peduli Kristen, nggak peduli ateis, nggak peduli Islam, nggak peduli Hindu, Buddha, Konghucu, siapapun yang menolak nama Yahweh,
itu kriterianya sama dengan yang ada di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 5, yaitu rohnya sama. Saudara bisa lihat, rohnya roh sama, yaitu roh apa? Ya saudara bisa baca sendiri. Saudara sudah saya kasih nomor 1. Karena apa? Karena setan tidak mau menyebut nama Yahweh. Yang sama dengan setan menolak nama Yahweh. Ya, siapapun itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, taktik setan, ya, strategi setan untuk mengalahkan manusia, yaitu dengan cara memutarbalikkan kebenaran. Bahkan licin sekali, yaitu menggunakan pertanyaan yang seolah-olah belum selesai untuk diselesaikan kalimatnya, dan itu diberikan kepada Hawa yang ada di situ. Jadi inilah taktik setan, yaitu memutarbalikkan kebenaran. Dan di dalam memutarbalikkan kebenaran ini, kalau saudara lihat, di dalam ayat pertama, dia menggunakan Elohim. Hati-hati saudara. Ya, banyak yang di luar sana mengatakan ini pengajaran yang benar, pengajaran yang berdasarkan kebenaran dafar Elohim, pakai kata Elohim, tetapi begitu dilihat isinya, banyak orang terkecoh dan tertipu di sana. Ya, kelihatannya benar, tetapi ada titik-titik di mana ketidakbenaran itu merupakan celah sehingga dapat menerobos dan merusak hidup daripada orang itu. Salah satu contohnya, yaitu bahwa menganggap baptisan, ya, adalah final answer, ya, jawaban terakhir. Dalam arti begini, saudara, kalau kamu sudah dibaptis di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim, kamu pasti selamat, pasti, ya kan? Padahal yang benar adalah baptisan itu adalah langkah awal. Kalau tidak begitu, Rabi Saul tidak mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau bisa lihat, tapi masalahnya digembar-gemborkan, ya, kalau kamu sudah baptis, kamu selamat. Saya bilang benar, selamat. Asal apa? Keluar baptisan, kemudian ditabrak truk, disambar halilintar, mati, kena stroke, ya, kemudian sakit jantung, langsung tewas saat itu, ya kan, kena peluru nyasar, ya bisa jadi kan, itu baru selamat saudara. Tapi selama orang itu masih menjalani kehidupan, belum tentu jawabannya. Mengapa? Karena dia harus melalui proses. Di dalam proses inilah yang akan menentukan dia, apakah dia setia, apakah dia berbuah, apakah ada ketaatan, apakah ada kesungguhan hati, keseriusan hati. Saudara bisa lihat. Jadi hati-hati. Jangan asal dengar ini dafar Elohim, kemudian langsung ditelan mentah-mentah. Padahal di dalamnya ada racunnya, saudara. Ini hati-hati. Kemudian pakai apa lagi? Ayo kita doa bareng. Tapi spiritnya buruk, saudara. Ini juga mengerikan. Ya, karena apa? Karena bisa transfer spirit. Keracunan, saudara. Ya. Dan inilah trik-triknya setan. Kalau untuk manusia-manusia Elohim, saudara ditawari saksi Yehova, ya nggak mempan. Ya, saudara jauh lebih paham siapa itu saksi Yehova, siapa itu Mormon, ya kan? Siapa itu lemah ikan, kucing menjilat, siapa itu martabak, terang bulan berbintang, ya saudara paham. Nggak mungkin setan kalahkan saudara dengan cara itu. Caranya bagaimana? Caranya pakai dafar Elohim. Wah, saudara sudah mendengar dafar Elohim, ya kan? Saudara, hati saudara sudah bergetar. Wah, ini benar ini begitu. Ya, ternyata apa? Setan pun juga ngomong dafar Elohim. Ya kan, itu kan dikatakan ayat pertama. Benarkah Elohim berfirman? Firman itu kan dafar.
Elohim itu dafar Elohim itu berdafar kan. Ya, jadi hati-hati saudara ya. Apalagi zaman akhir ini banyak pergerakan ekor daripada naga Wahyu 12 ya. Wahyu 12 ya. Saudara jangan mengikuti soal masalah naga biru yang dipelintir-pelintir seperti itu. Ya, itu kacau balau pengertiannya, spiritnya buruk sekali. Jadi dalam hal ini saudara hati-hati ya. Ya, jangan sampai saudara ketipu dan saudara punya pandangan yang buruk di dalam pengajaran pelayanan menorah. Ya, saya bilang sorry to say, saudara akan kehilangan banyak kesempatan untuk menggali dafar Elohim. Ya, kita di sini terus akan berakar, bertumbuh, berbuah dengan pola yang benar dan dengan sudut pandang yang benar. Jadi hati-hati ya dengan taktik setan yang memutarbalikkan kebenaran atau menggeser firman itu setengah derajat atau seperempat derajat. Nggak terasa di depannya, tapi di ujungnya merupakan maut adanya. Jadi hati-hati. Yang nomor 3. Yang nomor 2. Yang nomor 3. Celah Hawa adalah, kalau kita lihat ya, dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 5 ini aja, kita bisa lihat apa yang menjadi celah daripada Hawa. Kira-kira saudara mau untuk tanggung jawab? Menyentuh atau meraba, Pak. Menyentuh atau meraba. Oke. Ada lagi? Menyambung perbuatan Satan. Celahnya Hawa apa? Mengadakan Dia juga tidak ikut menyembah. Oh, ini saudara Penasaran, Pak. Dia penasaran. membuka komunikasi, Pak. Buka Jauh dari komunikasi. suaminya, Pak. Jauh Menjauh dari dari Adam. suami. Ya, ini satu-satu ya. Saya kasih 3 aja, jadi nggak banyak-banyak. Bro Adi, salahnya Hawa apa? Iya, tertarik dengan buah itu, Pak. Dia tertarik dengan buah itu. Tertarik dengan buah. Oke. Iya, kedagingan, Pak. Dagingan. Sister Ice, celahnya Hawa apa? Tergiur untuk menjadi bijaksana ketika melihat pohon kehidupan, pohon ini baik dan jahat itu, Pak. Iya, oke. Dan Brother Daniel, Mengadakan percakapan. mengadakan percakapan. Oke, Ya. Sister Trivena. Menanggapi, ya. Sister Iya. Trivena. Bro Dani, Pak Yosef, dia menjawab apa yang setan katakan. Yang setan tanyakan maksudnya komunikasi. Iya. Gabriel. Membuka percakapan. Membuka percakapan. Oke, ya oke. Kita stop dulu semua ya. Paling tidak saya dapat jawaban saudara. Halo? Kita mute semua terlebih dahulu ya. Terima kasih untuk jawabannya. Apa yang menjadi celah Hawa? Ya, celah Hawa itu adalah kepo, kurang kerjaan. Ya, kepo saudara, kurang kerjaan. Itu ya di taman itu luasnya luar biasa. Dan kemudian semua ya buah-buahan di sana boleh dimakan. Lah ini kepo ya kan, mau ngurusi satu pohon yang buahnya dilarang oleh Bapak Yahweh. Kurang kerjaan ini orang. Ya kan, kenapa? Lah itu buah-buah di sana, suaminya juga nggak ada di sana, tapi dia deket-deket dengan buah yang satu ini. Ini kurang kerjaan ini saya bilang ya. Ini kepo sekali, kepingin tahu apa sih rahasianya. Ya kan? Nah, ini dia, ini berbahayanya di situ. Kemudian celah yang kedua adalah dia menambahi firman. Ya, dia menambahi firman. Saudara lihat, Bapak Yahweh itu berfirman, jangan dimakan. Tapi sama Hawa ditambahi, kamu tidak boleh memakannya atau menyentuhnya. Saya bisa lihat, ya, Adam sendiri nggak ada di situ, ya, tapi dia beredar-edar di situ. Mau cari apa gitu loh? Lawan buah-buahnya sekali kok yang bisa dinikmati kok. Loh kok yang satu ini ya diere-ere, tau ya diere-ere, ya, diincar gitu loh ya. Ini kan kepo sekali nih. Ya. Tapi begitu ada suaranya si ular, ya kan?
Ternyata terbuka apa yang ada di pikiran Hawa, yaitu dia menambahi firman. Padahal Elohim tidak berfirman, ya, tidak boleh menyentuh, begitu. Jadi kalau buah itu dipetik, kemudian diinjak-injak, boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Boleh, Pak, boleh. Boleh. Boleh, saudara. Ya kan? Kemudian buah itu diambil, dikasihkan makan, pergi ke binatang-binatang di situ, boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya, binatang silakan makan, tapi untuk manusia tidak boleh makan. Disentuh boleh, ya kan? Tapi tidak boleh dimakan. Kita tahu beda proses menyentuh dan memakan itu beda, ya. Jadi dalam hal ini ditambahi oleh Hawa. Yang selanjutnya, Hawa kehilangan identitasnya saat dia membuka percakapan, ya, dia membuka percakapan dengan menjawab apa yang ditanyakan oleh si ular, dia teracuni pikirannya. Nah, ini dia, saudara. Ya, setan tuh cara kerjanya, dia itu halus. Ya, dia racuni pikiran manusia. Meracuni pikiran manusia ini sama dengan menanam benih, saudara. Ini juga sama dengan transferring spirit. Ya, ditanam benihnya, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah dia bingung. Karena informasi dari si ular itu, dia mengatakan kalau kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati. Bahkan kamu akan terbuka. Ya, kamu akan terbuka matamu. Dan kamu menjadi seperti Elohim. Lupa si Hawa bahwa dia diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Lupa dia. Jadi dia kehilangan identitasnya. Begitu identitasnya kehilangan, maka langkah selanjutnya lebih gampang untuk ular itu memasukkan, menancapkan racunnya yang lebih dahsyat lagi. Racun kecil ini tidak dibuang. Jadi hati-hati, saudara, ya, menanggapi, ya, pengajaran-pengajaran yang kacau balau di luar sana. Ya, bila perlu saudara tidak perlu menanggapi, tinggalkan saja, ya, rugi besar. Biarin saja mereka mau ngotot setahun sekali makan tubuh darah Yesua, karpe mereka, terserah mereka. Ya kan, tinggalkan saja. Ya, kalau tidak saudara akan keracunan. Karena apa? Pikiran itu adalah tempat yang terbaik untuk menanamkan racun, saudara. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Dan kemudian apa? Racun ini bisa ditularkan, saudara. Dulunya orangnya lugu, ya. Dulunya orangnya polos, sungguh-sungguh, cinta Bapak Yahweh, cari Bapak Yahweh sungguh-sungguh, ya kan? Tapi dipengaruhi teman dekatnya. Apalagi kalau yang mempengaruhi itu satu suku. Wah, itu paling enak, saudara. Paling gampang. Kenapa? Ngomongnya podo, ya kan? Ngomongnya itu sama, logatnya sama, guyonannya sama, ya kan, nangisnya sama, cekikiannya sama. Tahu ya cekikiannya? Apa itu namanya cekikian bahasa Indonesia ya, Pak? Bahak-bahak. Ya, ya, sama semua, kesukaannya sama, itu paling gampang masuk, saudara. Akhirnya apa? Racun itu masuk. Hati-hati, kalau mungkin beda suku gitu ya, itu kadang-kadang nggak nyambung. Apa itu namanya, leluconnya itu nggak nyambung, saudara. Tapi kalau satu sama satu daerah, misalnya satu sama-sama Bataknya, sama-sama Manadonya gitu ya, ada leluconnya, gitu nyambung, saudara. Pasti akan nyambung. Ya, karena mereka punya bahasa daerah sendiri-sendiri yang saling mengerti. Nah, ini saling mempengaruhi. Lihat banyak kan kejadian, kalau saudara mau buka mata, kelihatan siapa-siapa aja itu. Ya. Jadi bisa terpengaruhi. Itu trik setan untuk mempengaruhi, untuk meracuni. Ya. Jadi hati-hati, saudara. Alam pikiran adalah sasaran yang paling empuk
untuk ditanami racunnya setan. Hati-hati dan begitu terpengaruh. Saya lihat hasilnya. Ya, begitu terpengaruh, lihat hasilnya. Dia akan undur. Dia akan, kalau mungkin coba lihat di pengajaran di pelayanan menor itu hanya ngintip nyari kesalahan saja. Kalau ada yang hari ini saudara cari kesalahan saja, saya bilang lebih baik cepat saudara bertobat. Mumpung belum saatnya terlambat. Ya, rugi. Ya, pergi ke pelayanan menora, dengerin 4 jam, 5 jam, tapi cuma nyari kesalahan. Rugi. Ya, di sini nyari kebenaran Dafar Elohim. Kita belajar sama-sama. Itu yang benar. Ya, bukan cari kesalahan. Saya bilang bagi yang mereka cari kesalahan, lebih baik saudara tutup saja. Ya kan? Percuma. Rugi saudara. Saudara tidak akan bisa menemukan apa-apa di dalam kebenaran Dafar Elohim yang benar. Hati-hati saudara, yang saudara cari adalah kesalahan Dafar Elohim, dan itu akan menjadi senjata makan tuan. Itu bahaya sekali. Ya, jadi hati-hati saudara ya, dengan yang namanya pergaulan. Dan Hawa, begitu dia membuka pergaulan conversation, percakapan dengan si ular, langsung racun itu masuk. Begitu si ular bisa melihat, oh ternyata ditambahi Dafar Elohim, masuk dia, ya dikatakan, oh kamu tidak akan mati, kamu coba sentuh, tidak akan mati, bahkan coba makan itu buah, you tidak akan mati, ya kan? Kamu kepingin tahu, kamu akan jadi seperti Elohim, tahu yang baik dan yang jahat. Wah, mikir ayat 6, lihat itu di situ. Wanita melihat pohon itu baik untuk dimakan, menarik untuk dilihat, serta menjadikan bijaksana. Loh, pertamanya buahnya biasa-biasa aja, saudara. Tapi gara-gara promosi, ya kan? Ini kan caranya promosi. Ya kan? Sebetulnya buahnya biasa-biasa aja. Dengan buah yang lain mungkin juga lebih enak yang lain begitu. Tapi karena promosi, kemakan sama promosi. Seringkali kan saudara kemakan tuh dengan promosinya iklan di koran atau di televisi, ya kan. Beli ini ya, padahal ya sama aja, ya kan. Uang saudara keluar untuk membeli sesuatu. Karena apa? Karena promosi. Ya, buah ini dipromosikan. Lihat, kamu akan jadi seperti Elohim. Kamu tahu akan baik dan jahat. Begitu dilihat lagi, wah, ya mungkin benar juga ya. Menarik sekali nih ya. Bisa jadi seperti Elohim. Wah, bisa pergi ke Syamayim ini. Ya, bisa melayang-layang lihat di Syamayim. Kemudian bisa tahu, oh ini jahat, ini baik, dan sebagainya. Wah, ini bisa jadi bijaksana. Hilang identitasnya. Ketipu. Ya, jadi hati-hati ya dengan perkataan-perkataan Satan. Ya, di dalam kasus ular saat ini. Jadi kehilangan identitasnya. Yang nomor 5, apa kelebihan Hawa dari peristiwa ini? Apa kelebihan Hawa? Apa kelebihan Hawa? Yang sering kita lihat kekurangannya saja, ya, kita cari kelebihannya. Kaum Hawa, tolong berbicara, apa kelebihan saudara? Kelebihan berarti positif ya Pak? Yo, jelas. Melahirkan. Apa kelebihan saudara? Kalau saudara mau, coba angkat tangan. Saya tidak tanya. Ya, Sister Elizabeth, apa kelebihan kaum Hawa? Daya tariknya Pak. Daya tarik. Sister Elizabeth, angkat tangan. Suaranya nggak ada, oke. Mempengaruhi orang, Pak. Mempengaruhi orang. Bukan dalam kasus ini, kasus ini percakapannya dengan si ular, ya, kelebihannya apa di dalam kasus mendekati pohon pengetahuan baik dan jahat? Sister Trivena, apa kelebihannya? Kelebihannya saya kira di ayat selanjutnya ya, dia baik mau berbagi ke Adam. Sharing ya. Dia mau sharing ya. Itu kelebihannya ya. Oke.
Dia nggak mau sendirian begitu ya. Ya boleh juga. Oke, Sister Ice. Dia masih mengingat apa yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh meskipun dia tambahkan sedikit, Pak. Dia bagaimana? Hawa masih mengingat apa yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh dan Masih dia ingat. perkataan firman itu ketika ular mencoba mempengaruhi dia. Oke, masih mengingat ya, paling tidak ya. Oke, terima kasih. Sister Kesia, terakhir Pak Mahlon ditutup oleh Sang Adam, ya, manusia, laki-laki. Sister Kesia. Hawa itu ahliannya mempengaruhi suaminya, Pak, untuk tertarik makan buah itu. Oh, itu nanti, pembahasannya nanti. Ya, Pak Mahlon. Pak Mahlon. Hampir sama dengan Bu Rice. Dia masih sempat ingatkan kepada ular bahwa itu dilarang oleh Bapak Yahweh. Oke, terima kasih Pak Mahlon. Terakhir Sister Welda, apa kelebihan Hawa? Kelebihannya punya keberanian yang super, Pak. Keberanian supernya gimana? Super terhadap itu Satan, Pak. Sudah tahu Satan, terlalu berani, Pak, membuka percakapan dengan Satan. Oh, dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia cuma ngomong-ngomong aja. Ya, dia nggak tahu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Saya pernah dengar, mana Bro Adi ini? Mana Bro Adi? Kok nggak muncul? Oh, oke, Bro Adi. Beberapa minggu yang lalu, ada pertanyaan dari Bro Adi, saya sempat mendengar, dan belum dibahas. Iya, Pak. Kira-kira saudara masih ingat pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaan begini, saudara. Pertanyaan begini, mengapa yang masuk di pelayanan menorah banyak perempuannya daripada lakinya? Masih ingat? Kenapa kaum perempuannya lebih banyak daripada yang laki? Ya kan? Nah, inilah yang merupakan kelebihan dari Hawa. Kelebihannya apa? Dia secara spiritual itu sebetulnya ingin lebih tahu. Betul nggak? Ya itu terbukti dari yang pertanyaan Bro Adi itu. Kenapa kok banyak kaum ibu-ibunya, perempuannya yang masuk di sini untuk dengerin daftar dibanding kaum prianya. Kalau saudara nggak percaya, hitung saja hari ini. Lah banyak yang perempuan. Ya kan? Mengapa kok seperti itu? Ya, karena pada dasarnya si Hawa ini juga punya kerinduan sebetulnya. Ya, punya kerinduan, kepingin tahu Elohim, tapi masalahnya itu dia adalah masuk jebakan, itu saja, saudara. Ya, masuk di dalam jebakan. Inilah kelebihan daripada kaum Hawa, yaitu sebetulnya dia punya sensitivitas, ya, yang sebetulnya lebih sebetulnya nih, ya kan? Tapi kalau tidak diarahkan, maka akan terjebak juga, begitu. Saya harus kasih tahu bahwa kaum Hawa itu adalah portal. Tahu portal? Pintu masuk. Pintu gerbang, pintu masuk. Percaya nggak? Saudara ngerti maksud saya? Kaum Hawa adalah portal, bukan kaum Adam. Betul kan? Saudara paham nggak kira-kira apa yang saya katakan? Portal apa? Paham, Pak. Saya mau tanya, siapa kaum Adam dari saudara yang hamil 9 bulan? Ada? Ada kan? Yang hamil siapa? Yang mengandung siapa? Ya pasti kaum Hawa. Iya kan? Jadi kaum Hawa itu adalah portal yang merasakan bayinya bergerak ditendang oleh bayinya. Iya kan? Yang pernah mengandung pasti akan mengalami seperti itu. Saya saat Angel ada di perutnya Ibu Ada Safangfang, saya sempat mengalami Ibu Ada Safang itu perutnya bisa apa itu namanya, bayinya itu bisa lari ke kanan, lari ke kiri, begitu. Saya cuma lihat,
Tapi Ibu Hadassah Fang bukan cuma melihat, dia merasakan pergerakan daripada bayi kehidupan itu. Padahal belum waktunya untuk dilahirkan, ya kan, masih di dalam develop pertumbuhan di antara sebelum 9 bulan, tapi sudah bisa merasa. Itulah portal, pintu gerbang. Ya, kaum Hawa itu ada desain di situ. Karena disitulah ada sensitivitas yang sebetulnya kalau diarahkan dengan baik dan benar, hasilnya bagus, saudara. Ya, inilah yang menyebabkan sisi daripada kelebihan daripada kaum Hawa. Ya, jadi jawabannya Bro Adi terjawab. Ya, mengapa yang kok di sini banyak kaum Hawanya ketimbang kaum Adamnya, begitu. Ya, jadi bisa dipahami. Ada faktor portal, ya, spiritual portal. Nah, sekarang nomor 5 ya, saya lanjutkan, yaitu Hawa punya keinginan lebih, ya, untuk mengenal Elohim. Tapi masalahnya di ayat 1-6 ini dia terjebak karena yang kasih informasi, yang menjadi mentornya, yang menjadi mengarahkan dia, itu ternyata niatnya jahat. Begitu loh, saudara. Ya, niatnya jahat. Akhirnya terjebaklah dia di sana. Ya, yang ditipu. Nah, yang nomor 6. Apa kesalahan Adam? Menurut saudara apa? Apa kesalahan Adam? Tidak Tidak mendampingi bertanya kepada Hawa apa yang dia makan, buah apa yang dimakan. Tanya. Saya yakin dia sudah tahu, yang jenisnya sama. Sister Vivi tadi ngomong apa? Tidak bertanggung jawab, membiarkan Hawa mengambil keputusan sendiri. Ngambil keputusan sendiri. Jadi tidak tanggung jawab. Sebetulnya ada yang lebih parah dari itu ya, saya bilang ya. Ya, oke, ini kaum Adam yang jawab Memberikan semua. kebebasan, Pak. Dipengaruhi istrinya. Dipengaruhi istri. Kompromi. Oke, terima kasih Brother Daniel. Terima kasih yang lainnya. Bro Adi, apa kesalahan Adam? Bro Adi mau kasih jawaban? Ya Pak, terlalu menganggap remeh, seperti terlalu acuh sama istrinya Pak. Terlalu Ya bisa acuh. dikatakan tidak tanggung jawab gitu Pak. Tidak tanggung jawab, terlalu acuh. Ditinggalin begitu ya. Ya kita tidak tahu ya. Ya terima kasih untuk jawabannya. Kita nggak tahu kenapa kok si Hawa itu kurang kerjaan, kok muter-muter daerah situ aja begitu ya. Kita juga nggak tahu alasannya. Tapi yang jelas, yang kita bisa deteksi ya, apa kesalahan Adam, yaitu di dalam hal ini dia, saudara. Kita perhatikan ya, bahwa apa yang dikatakan Hawa yang mengenai kalau menyentuh akan mati, ya kan? Itu informasinya dari siapa? Ya. Informasinya dari siapa? Karena Adamlah yang menerima informasi dari Bapak Yahweh bahwa kamu tidak boleh makan dari buah ini, pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Kalau kamu makan, hari itu kamu mati. Tapi ditambahi oleh Hawa. Apakah Hawa menambahi? Ya kan? Kelihatannya ini adalah bumerang buat Adam. Adam berusaha menambahi supaya Hawa tidak dekat-dekat, tidak menyentuhnya. Jadi ditambahi oleh Adam. Sehingga apa? Sehingga pada saat Hawa memetik buah itu, dia tunjukkan kepada suaminya, lihat nih, aku pegang, toh nggak mati. Kamu nggak percaya? Aku makan di depan lu, nggak mati. Woi, suaminya langsung mikir, saudara. Oh iya, nggak mati ya. Padahal firman Elohim katanya mati. Ya kan, ditambahi supaya si Hawanya tidak menyentuh, tapi begitu disentuh tidak mati, saudara. Nah, ini merupakan bumerang buat Adam. Karena itu begitu Adam menerima dari Hawa, dia bilang, oh ya gak mati ya disentuh, kemakan dia di sana. Apa yang terjadi?
dia akhirnya ikut makan dengan sadar makannya. Apa yang terjadi setelah makan? Ya kita tahu kelanjutannya. Betul kan? Jadi ini bumerang, saudara. Ya, karena apa? Karena menambahi sesuatu yang tidak dikatakan oleh Elohim Yahweh. Terjebak dengan konsepnya sendiri. Ya, terjebak dengan konsepnya sendiri. Jadi ini dia. Ya, hati-hati jangan menambahi dafar Elohim, ya, jangan ditambahi. Ya. Jadi harus apa adanya di dalam sudut pandang yang benar, ya. Jadi tidak terjebak, ya, tidak terjebak. Nah, peristiwa ini itu mirip dengan peristiwa apa? Ada satu peristiwa, saya yakin ini terlalu luas, ya. Saya kasih tahu bahwa peristiwa ini mirip dengan peristiwa ini, saudara. Kira-kira peristiwa apa dari gambar itu? Simpson. Simpson yang dipotong rambutnya oleh Delila. Kalau saudara nanti kita akan sampai di Simpson, ya. Saya nggak akan bahas terlalu detail, tapi kita tahu bahwa Simpson itu adalah seorang nasir Elohim, ya. Dan seorang nasir Elohim untuk Simpson itu ada 3 larangannya. Siapa yang bisa tahu larangannya apa saja? Ada 3 larangannya. Tidak boleh dipotong rambutnya. Ya, terus apa lagi? Tidak boleh memakan buah anggur Dan minum alkohol. dan menyentuh pohon anggur, Pak. Tidak boleh memakan buah anggur. Tidak boleh bersentuhan dengan anggur. Terus satu lagi. Tidak boleh kawin campur Tidak ya? boleh Bukan. menyentuh bangkai. Tidak boleh menyentuh Tidak boleh bangkai. menyentuh bangkai. Ya, jadi 3 hal. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah tidak boleh bersentuhan dengan anggur. Itu seorang nasir Elohim untuk dalam skup Simpson. Karena sebelum kelahirannya, malaikat Elohim mengatakan kepada ibunya, anak ini tidak boleh menyentuh, dalam arti tidak boleh makan atau apapun yang ada anggurnya, nggak boleh. Yang kedua, dia tidak boleh menyentuh yang najis. Yang najis itu termasuk bangkai. Dan yang ketiga, tidak boleh dicukur rambutnya. Yang pertama mengenai anggur, kira-kira Simpson mencobanya enggak? Jawabannya adalah ya, mencoba. Iya, di pesta. Karena dia ada pesta, kemudian sebelumnya dia ada di kebun anggur. Ya. Yang kedua, yaitu dia menyentuh mayat. Itu dilanggar nggak sama dia? Dilanggar. Iya, dilanggar. Dalam peristiwa? Ambil madu. Memakan madu Iya, dari ngambil madu dari kerangka singa. Jadi dia tersenggol dengan yang namanya bangkai singa. Ya, dia coba 2 itu, ternyata pengurapannya tidak hilang. Dia tetap disertai Bapak Yahweh. Dia coba yang ketiga, potong rambutnya. Apa yang terjadi? Bubarlah hidupnya. Dia dicungkil matanya. Saya bisa lihat mencobai, ya, mencobai Elohim, mencobai dafar Elohim. Ya, ini berbahaya sekali. Jadi kira-kira peristiwa Adam dan Hawa ini hampir mirip dengan peristiwa Simpson. Dia mencobai, dalam hal mencobai. Masa iya sih sudah dipegang nggak mati, dimakan juga nggak mati, akhirnya dimakan oleh Adam dan akhirnya terjadi perubahan. Ya, kira-kira miripnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat, ya, kemudian kita tahu, ya, ceritanya bahwa mereka bersembunyi, mereka telanjang, mereka mencematkan daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya, dan saat itu Yahweh Elohim memanggil Adam dan berfirman, di mana engkau? Ya kan? Kemudian Adam merasa takut, ayatnya 10, dan ayat yang ke-11 dikatakan, yang bagian A, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Karena ayat 10 dikatakan, aku mendengar suaramu dan aku takut karena aku telanjang, maka aku
bersembunyi. Ya, pertanyaan pertama dari Elohim Yahweh adalah, siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Yang kedua adalah, apakah engkau telah makan dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu supaya engkau jangan memakannya? Jawabannya apa? Seharusnya jawabannya apa? Ya seharusnya dia mengakui, Pak. Ya. Jawabannya jelas, Pak. Harus mengatakan Hawa yang Ya, itu jawabannya Adam. Tapi saya bilang jawabannya seharusnya. Seharusnya apa? Seharusnya jawabannya kan Kami ini, telah saudara. melanggar perintah mengakui ya. Elohim. Kan pertanyaannya, siapa yang beritahu kamu telanjang? Jawabannya gampang kan? Iya, aku tahu sendiri. Wah, aku telanjang kok sekarang gitu kan. Iya kan? Iya, betul. Kemudian, apakah engkau makan? Jawabannya gampang. Iya, aku makan ya. Gitu aja. Tapi apa jawabannya Adam? Jawabannya Adam, lihat ayat 12. Manusia itu menjawab, wanita yang engkau berikan untuk bersamaku, dialah yang memberikan buah dari pohon itu dan aku memakannya. Jadi dalam hal ini Adam mau sharing, ya, sharing kesalahan. Ya, sebetulnya pertanyaannya kan gampang, jawabannya mudah. Apakah engkau telah makan? Kan gampang aja. Iya, iya atau tidak gitu aja kan. Tapi aneh jawabannya nggak tepat, ya. Nah ini berbahaya. Jawabannya nggak tepat di hadapan Bapak Yahweh. Ya, akhirnya ya kita tahu risikonya. Kemudian yang nomor 8, siapakah yang dikutuk Bapak Yahweh? Adam, Hawa sama si Nakas. Dan tanah. Benar. Nakas dan tanah. Nakas dan tanah. Oke, tunggu sebentar, satu-satu. Raise hand dulu. Siapa yang dikutuk Bapak Yahweh? Sister Belda. Adam, Hawa dan tanah Pak. Sama Nakas Pak. 4 Pak. 4, oke. Terima kasih jawabannya. Kemudian Sister Kesia, siapa yang dikutuk Bapak Yahweh? Nahas dan tanah. Nah, Hasan, cuma 2, oke. Terima kasih. Pak Mahlon, bagaimana Pak Mahlon? Ular yang dikutuk. Ya, yang dikutuk. Cuma satu. Satu ini. Cuma 1, ya, terima kasih. Brother Yedidya? Nahas dan tanah, Pak. 2, oke jawabannya ya. Terima kasih. Tadi Sister Belda sudah. Bro Adi? Adam, Hawa, dan Nakas, Pak. 3 ya, oke. Ya, saya lihat terakhir Sister Julinda. Nakas, tanah, dan Hawa melahirkan itu dengan kesusahan. Ya, oke. Terima kasih untuk semua jawabannya. Yang dikutuk oleh Bapak Yahweh. Yang pertama adalah, ini dia jawabannya. Kejadian 3 ayat 17. Terkutuklah tanah karena engkau. Jadi yang dikutuk adalah tanah. Ya. Jadi yang jawab tanah, betul. Kemudian, inilah yang disebut sebagai kutuk hari ke-6. Kalau saudara baca deklarasi, ada yang namanya kutuk hari ke-6. Ini kutuk tanah. Kutuk tanah itu apa? Yaitu kutuk karena susah payah mencari nafkah seumur hidup. Ya, usaha yang tidak berhasil. Kutuk tanah. Sehingga dengan kutuk ini orang berusaha dan akhirnya sampai matinya dia tetap ya kecanduan dengan pekerjaannya karena terikat dengan kutuk tanah ini. Inilah kutuk hari ke-6 karena manusia diciptakan pada hari yang ke-6 dari unsur tanah. Dari unsur tanah. Jadi tanah yang dikutuk. Nah, kutuk ke-6 ini ada antidotnya. Tahu antidot? Riko tahu antidot? Penawar, Pak. Penawarnya. Pencabut racunnya. Saudara tahu apa antidotnya? Darah Tahu, Yesus, Pak. Darah Yesus, Pak. Sabar. Ya. Darah Darah Yesua yang menyentuh tanah itu dicabut. Kemudian actionnya bagaimana?
Actionnya Perjamuan, bagaimana? Pak. Perjamuan, Pak. Actionnya itu adalah ini karena ini masalah mencari nafkah, saudara. Ya, ini mencari nafkah. Darah Yesua saat dicurahkan di Golgota menyentuh tanah, itu berarti kutuk tanah itu bisa dicabut. Ya, dan Bapak Yahweh menggunakan caranya karena ini urusan dengan tanah yang menghasilkan nafkah seumur hidup. Sebetulnya caranya sudah diberitahukan melalui Bani Israel, yaitu dengan cara apa? 9 bagianmu, 1 bagiannya Elohim. Ngerti, saudara? Ngerti, Pak. Ya, itu dia jawabannya. 9 bagian saudara, 1 bagian Elohim. Untuk membuka tingkap-tingkap. Itu adalah anti racunnya di sana. Ya, itu anti racunnya. Kalau enggak, tetap, saudara. Kalau saudara perhatikan, angka 9 itu angka yang bulat. Dalam arti begini, saudara kalikan dengan angka berapa saja, dan dijadikan 1 digit, akan utuh, saudara. Kembali ke 9. Nggak percaya? Kita coba. 9 kali 5 berapa? 9 kali 5? 45, Pak. 45. 4 ditambah 5? 9. 9. Kecuali 0 ya. 0 bukan angka ya. 9 kali 11? 99. 99. 99. 9 ditambah 9? 18. 18. 1 ditambah 8? 9 lagi. 9 juga. Jadi utuh. Kalau saudara ambil bagian yang utuh, maka berkat saudara utuh. Karena yang 1 itu bukan punya saudara. Saudara paham? Ya, itulah caranya. Ya, untuk saudara bisa jadi seperti Israel. Kamu akan diberkati. Ini Israel tahu persis, dan Israel memberinya itu lebih dari yang telah ditetapkan. Ya. Dengan cara demikian dia hidup berlimpah-limpah sampai hari ini. Dan inilah yang dicuri oleh setan. Inilah kutuk tanah, dan saudara sudah tahu antidotnya. Ya, sudah paham. Kutuk hari ke-6 itu juga ada yang disebut sebagai ya, silakan. Perpuluhan maksudnya ya, Pak? Iya, betul. Betul. 9 ada di tangan saudara, 1 itu bukan punya saudara. Ya, Maliaki 3 ayat 10. Ya, itu baru membuka tingkap untuk saudara dicurahkan dengan luar biasa, pakai prinsipnya daripada Bani Israel. Bani Israel tidak memberi cuma 1 bagian, tapi bisa sampai lebih dari itu menurut pimpinan Ruach Yahweh Elohim. Ya, bagi saudara yang dituntun oleh Ruach Yahweh Elohim, disitulah cara kerja kutuk hari ke-6 itu dicabut. Ya, itu caranya. Kemudian, kutuk hari ke-6 itu juga ada yang namanya kutuk martabak manis dan bir bintang. Saudara paham ya? Ngerti ya? Sangat paham ya? Tahu, Pak. Ngerti ya? Ya, ingat, kalau nggak paham, ya saudara harus belajar yang namanya agama hybrid. Ya, jadi bukan berarti kalau saudara makan martabak, kemudian makan martabak manis, saudara kena kutuk Jumat, saudara akan terikat dengan bir bintang. Hati-hati dengan bir bintang. Ini berbahaya, ya, karena akan mengacaukan pikiran saudara. Jangan mabuk, jangan minum alkohol, ya, menghindari segala jenis kedagingan dan kemabukan, ya. Jadi saudara ngerti ya, maksudnya kutuk Jumat, martabak asin, martabak manis, terang bulan, dan bir bintang. Ya, ini kutuk hari ke-6. Mereka selalu gembar-gemborkan, dicorong-corong, ya kan? Ya kan, untuk jualan masalah martabak ini. Nah, kemudian Jumat Agung, Pak. iya itu juga Jumat Agung juga. Terima kasih, ada tambahan nih ya. Kita dapat masukan baru. Ya, jadi kutuk Jumat Agung. Kemudian siapa yang dikutuk oleh Elohim? Tadi tanah ya. Ya, ini yang kedua, yaitu Yahweh Elohim berfirman kepada ular atau nakash. Ya. Terkutuklah engkau. Jadi yang dikutuk itu cuma 2. Yang dikutuk itu cuma tanah dan nakash, ular. Manusia tidak dikutuk.
Hawa tidak dikutuk, Adam tidak dikutuk. Mungkin saudara akan bertanya, loh, bagaimana dengan kesakitan pada saat mengandung dan melahirkan? Ya, itu bukan kriteria kutuk, tetapi itu akibat kesalahan. Ya, yang dimaksud kutuk yang di sini adalah akan terpisah untuk selama-lamanya dengan Elohim. Tidak percaya? Ingat bahwa bumi yang saudara pijak ini tidak kekal. Kurang lebih sekitar 1006 tahun ke depan, 1006 tahun, 1006, yaitu jatuhnya tahun 3030. Bumi yang saudara pijak ini akan dibinasakan dengan api. Kita bisa lihat, itulah kutuk. Termasuk si nakas. Dia juga akan dihabisi dengan api kekal. Di mana? Di lautan api. Jadi kata kutuk di sini tidak dikenakan kepada Adam dan Hawa. Tidak dikenakan kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia tetap mempunyai kesempatan untuk kembali kepada Bapa Yahweh. Saudara paham di sini ya? Jadi jawabannya cuma dua. Ya, yaitu yang dikutuk adalah tanah dan ular, nakas. Ya, Adam dan Hawa menerima akibat kesalahannya. Ya, jadi saudara paham. Kalau manusia dikutuk, waduh malapetaka saudara. Berarti sudah habis ceritanya. Ya, kita tahu konsepnya. Kemudian, yang dikutuk adalah ular. Bahasa Ibrani-nya nakas. Ya. Tetapi mengapa yang dibuang ke lautan api adalah Satan? Ayo, kenapa ini? Bagaimana menjawab? nakas adalah Satan. Karena apa? Karena nakas adalah Satan, Pak. Sorry, putus-putus. Tadi yang karena nakas siapa? Satu-satu ya? Karena nakas adalah Satan, Pak. Karena nakas adalah Satan. Nakas itu bukan Satan. Nakas bukan Satan, saudara. Nakas itu binatang, hewan. Kalau saya bilang hewan, nanti urusannya sama sapi lembu. Tidak, dia adalah jenis binatang. Jenis binatang yang diciptakan oleh Bapak Yahweh yang mempunyai intelijen lebih dari binatang yang lain. Itu nakas. Ya, terima kasih untuk jawabannya, Bro Yedidya. Sister Kesia? Yang dihukum itu si Satan karena si nakas itu disusupin atau dikuasai si Satan ya. Disusupin. Ya, ditunggangi si Satan. Ditunggangi. Yes, terima kasih. Sister Trivena? Ya, ular itu sebagai media karena Satan itu kan berbentuk roh ya. Jadi itu yang terjadi dari pergunakan ular karena dia tadi yang dibilang cerdik ya. Jadi setan yang dilempar ke lautan api, ularnya itu sebagai media seperti kita ya manusia. Oke. Ya oke, terima kasih ya bersama. Oke, terima kasih. Sister Ice? Sama dengan Ibu. Sama, oke. Ya, terima kasih. Bro Adi? Iya Pak, dikuasai setan, dipengaruhi setan dia Pak. Dikuasai, dipengaruhi. Pak John? Ya sama seperti yang dibilang Ibu Trina, tapi maksud saya yang bertanggung jawab itu adalah si satannya. Yang bertanggung jawab satannya. Ya, Oke. karena ular itu adalah medianya aja. Ya, sama semua ya. Oke, Pak Mahlon terakhir. Pak Mahlon? Ular dipakai oleh malaikat jatuh. Dipakai malaikat jatuh. Iya, kurang lebih sama semua. Terima kasih Pak Mahlon. Ya, jadi ular hanya sebagai medianya saja. Ya, oke. Nanti kita akan bahas yang di belakang ya, masalah itu. Yang selanjutnya nomor 9. Apa yang kita bisa gali? Pesah pertama. Jadi Kejadian 1:21, dan Yahweh Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan istrinya dan mengenakan kepada mereka. Tanggal berapa peristiwa ini terjadi? 14 Nisan. Iya, terima kasih jawabannya. 14 Nisan. Ya, kita sudah tahu tanggalnya. Saudara mungkin bingung, tanggalan
Israel aja belum muncul, Gregorian belum muncul, kok bisa tahu? Bisa. Karena kalau saudara kembali ke akar pola Ibrani yang benar, saudara pasti tahu yang namanya prophecy is a pattern. Pola, yaitu tanggalnya sama, saudara. Ya, jadi jawabannya nomor 9 ini adalah 14 Nisan. Kemudian, di manakah lokasi peristiwa di atas terjadi? Jawabannya adalah Yerusalem. Iya, terima kasih. Terima kasih. Saudara sudah jauh lebih paham. Ya, karena pola, ya, prophecy is a pattern, lokasi tempat di mana Bapa Yahweh, ya, membuat pakaian kulit binatang dan untuk Adam dan istrinya dan mengenakan pada mereka, itu kejadiannya ada di Yerusalem. Ya, ada di Yerusalem. Saya sudah jelaskan, kalau saudara bingung yang hari ini pertama kali ikut, saudara kembali ke pengajaran yang kemarin, ya, time travel yang nomor 3. Ini kita nomor 4 sekarang. Ya, saya jelaskan di manakah letak Taman Eden. Itu ada di Yerusalem. Ya, oke, puji Bapak Yahweh, saudara banyak lebih paham lagi. Terus kemudian, jika Adam dan Hawa tidak dikeluarkan dari Taman Eden, maka apa jawabannya? Mereka akan menginjak pohon kehidupan. Akan hidup abadi, Pak. Hidup kekal dalam hukuman. Kematian kekal. Ya, Tidak jadi, dapat diselamatkan. jika Adam dan Hawa tidak dikeluarkan dari Taman Eden, ya, maka, Sister Welda katakan silakan. Maka kemungkinan besar mereka akan memakan buah kehidupan yang akan mengakibatkan mereka hidup kekal. Iya, Ibu Sinta, terima kasih Sister Welda. Ibu Sinta, mic-nya harus dibuka, Sister. Wah, freeze. Pisah dari Bapa Yahweh selamanya, terpisah dari Bapa Terpisah. Yahweh, Berpisah. dari Ya, oke. Bapa Yahweh selamanya. Oke, saya akan lanjutkan dulu ya. Karena kita hampir semua sepakat nih ayat ini ya. Ya, kita mute semua terlebih dahulu karena ini jawabannya mudah, saudara, cuma satu. Ya, tolong saudara mute. Ya, yaitu bahwa Bapa Yahweh sudah memperkirakan bahwa mereka akan mengulurkan tangannya dan mengambil dari buah pohon kehidupan dan memakannya. Ini langkah mereka. Kalau mereka tidak dikeluarkan dari Taman Eden, maka apa yang terjadi? Mereka akan hidup untuk selamanya. Dalam arti, hidup selamanya ini bukan hidup kekal, tetapi hidup di bawah kutuk selamanya terpisah. Ya, terpisah dengan Elohim Yahweh, tidak ada kesempatan untuk kembali menjadi satu dengan Yahweh Elohim. Terpisah untuk selamanya. Ini maksudnya di situ. Ya. Kemudian, yang ke-11, penjaga Syamayim adalah jawabannya Kerubim. iya, terima kasih. Ya, jadi saudara tahu ya, penjaga Syamayim itu bukan Petrus. Karena di luar sana ada yang ngomong yang jaga pintu sorga itu Petrus, ya, sorganya mereka. Tetapi pintu Syamayim dijaga oleh kerub. Ya, kerub. Ayatnya di nomor 24, setelah mengusir manusia itu keluar, dia menempatkan kerub-kerub di sebelah timur Taman Eden dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Jadi yang jaga kerub. Ya, karena itu saudara kalau tahu yang namanya tabut perjanjian, di atasnya ada kerub. Ya, ada kerub. Kerub atau kerubim. Kerubim itu lebih dari satu. Ya. Nah, kita akan belajar mengenai nakas. Kita akan masuk dalam nakas. Di dalam ayat 14 dikatakan bahwa Yahweh berfirman kepada ular, nakas, bahwa akan ada masanya, ya, di mana keturunan daripada Hawa, perempuan ini, akan menghancurkan, meremukkan kepala daripada si nakas. Dan nakas sendiri akan meremukkan tumitnya. Saya pernah ke Ark Encounter yang dari Kentucky, begitu masuk, ini pengertian ini langsung di pintu awal, yaitu gambar yang saudara lihat.
ya, kaki yang terkena gigitan ular dan kemudian kepala ular diinjak, itu nomor 1 ya dari sebelum semua yang ditunjukkan di dalam Ark Encounter. Ini pertama kali, dan inilah sebuah pengertian yang fundamental sekali, ya, yaitu kita tahu bahwa inilah kematian Yeshua HaMasyiah yang menghancurkan kepala daripada si ular. Ya, kita akan belajar soal nakas. Nakash, ya, itu sudah bisa lihat, saya berikan dari leksikon Ibraninya, ya. Itu kalau nakas adalah ular, ya, dan kemudian juga dari akar yang lebih dalam yang juga berarti yang apa itu namanya, diligent observe. Jadi bisa lebih bijaksana, bukan bijaksana ya, lebih mahir ya, lebih pinter ya. Ya, cerdas gitu ya, lebih cerdas. Terima kasih Brisco. Lebih cerdas dari yang lainnya. Jadi punya kecerdasan, itu nakas. Ya, jadi kalimat yang tepat adalah menggunakan kata nakash. Nah, saya mau ajak saudara bahwa ada peristiwa pada saat Moshe membawa orang Israel keluar dari Misraim, dan saat itu masih ada di padang belantara, ada sebuah peristiwa, yaitu di dalam Bilangan 21 ayat 4-9. Silakan Brother. Bilangan 21 ayat 4. Dan mereka berangkat dari Gunung Hor ke arah Laut Suf untuk mengelilingi tanah Edom. Dan jiwa bangsa itu menciut di perjalanan. 5. Dan berkata-katalah bangsa itu melawan Elohim dan melawan Moshe, mengapa engkau membawa kami dari Mesir untuk mati di padang gurun ini? Karena tidak ada roti dan tidak ada air, dan jiwa kami jemu pada roti yang memuakkan ini. 6. Dan Yahweh mengirimkan ular-ular tedung ke antara bangsa itu, dan mereka memagut orang-orang itu, dan banyak orang dari bangsa Israel mati. 7. Dan datanglah bangsa itu kepada Moshe dan berkata, kami telah berdosa, karena kami telah berkata-kata melawan Yahweh dan melawan engkau. Berdoalah kepada Yahweh, dan biarlah dia menyingkirkan ular-ular ini dari kami. Dan Moshe berdoa demi bangsa itu. 8. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, buatlah bagimu seekor ular tedung, dan taruhlah dia pada sebuah tiang, dan akan terjadi, setiap orang yang dipagut tetapi dia melihat hal itu, maka dia akan hidup. 9. Dan Moshe membuat sebuah ular atau nahas tembaga, dan menaruhnya pada sebuah tiang. Dan terjadilah ketika ular itu memagut seseorang, lalu ia memandang ular tembaga itu, maka dia hidup. Ya, terima kasih. Saudara lihat ayat yang ke-5. Sungut-sungut daripada orang Israel. Dikatakan bahwa tidak ada roti dan tidak ada air. Betul demikian enggak? Enggak. Enggak. Tidak. Ya, orang Israel dikasih air loh sama Bapak Yahweh. Bahkan tiap hari mereka dikasih roti. Saudara lihat, ya, roti apa? Yaitu mana. Ya, mana itu adalah roti dari roti malaikat. Mana. Mana itu artinya apa ini, gitu ya. Nah, dikatakan bahwa mereka bilang jiwa kami jemu pada roti yang memuakkan ini. Saya bisa lihat, loh tadi barusan ngomong tidak ada roti. Nah sekarang ngomong jemu pada roti. Ini aneh kan? Ini spirit apa di sini? Spirit sungut-sungut dan spirit tidak mau makan dafar Elohim. Bosan. Saya kasih tahu ya, saudara harus bisa bertumbuh dengan cara makan dafar Elohim. Kalau saudara baca dafar Elohim, saudara harus juga bisa memahaminya. Dan kemudian setelah itu melakukannya, mempraktekannya. Ya. Kalau punya spirit jemu, muak akan roti yang memuakkan ini penghinaan. Tiap pagi dikasih mana ngomong muak. Berarti dia muak terhadap siapa? Terhadap si pemberi roti. Siapa si pemberi roti? Yaitu adalah Bapak Yahweh sendiri. Jadi orang-orang Israel ini muak sama Bapak Yahweh. Kepinginnya di mana? Mesir. Lihat itu di atas. Mengapa engkau bawa kami dari Mesir? Padahal di Mesir itu baik nggak hidupnya. Lawang dikerjain paksa begitu loh saudara. Disiksa begitu rupa. Dan Bapak Yahweh mau bawa mereka di satu
kondisi yang terlepas dari perbudakan, kondisi terlepas dengan kesulitan-kesulitan dan dibawa di dalam tanah perjanjian yang limpah susu madunya. Ternyata mereka, jiwa mereka, mental mereka adalah mental Mesir. Saya bisa lihat yang tidak mau terlepas, tidak mau dibebaskan. Inilah yang menyebabkan ular itu menggigit mereka. Nah, kalau saudara perhatikan, ya di sini ada dua kata. Yang pertama adalah kalimat, maksud saya, ular tedung dan ular tembaga. Saudara perhatikan ayat 8 dikatakan ular tedung. Itu diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Moshe, kamu buat ular tedung. Ya, kemudian Moshe buat. Yang dibuat adalah ular tembaga. Ya, di sini kalau kita tidak cermat, kita nggak akan bisa tahu makna kedalamannya. Perhatikan kata ular tedung ini dan ular tembaga. Ular tembaga itu nakash. Ya, ularnya adalah nakash. Ya, tetapi ular tedung itu bukan nakash kata yang dipakai. Kira-kira saudara tahu kata apa yang dipakai? Sebelum saya buka yang selanjutnya. Untuk ular tedung, dipakai kata apa di sini? Snake. Snake? Bukan. Ular tedung. Beludak. Beludak, ya hampir sama Indonesia ya. Tapi dalam bahasa Ibrani-nya mungkin saudara akan sering dengar. Saudara akan terkejut. Ular tedung, ya. Nehustan itu nanti. Itu zamannya Hizkia. Itu sama dengan ular tembaga. Nehustan. Yang dipakai kata ular tedung adalah ini dia, saudara. Seraf. Tahu seraf? Oh, ada Malaikat hubungannya dengan penguji. malaikat. Seraf, kalau dikasih banyak, lebih dari satu adalah serafim. Saya terkejut melihat hal ini. Sebetulnya kebenaran ini sudah lama saya ketahui, cuman untuk membagikan sama saudara, enggak mungkin pengertian kecil ini saya bagikan langsung begitu. Tapi saat kita masuk di dalam time travel, inilah kesempatan saya untuk membagikan lebih dalam lagi. Kan saya bilang kan, dengan time travel ini kita akan menggali lebih banyak, lebih dalam lagi. Kata yang dipakai, saudara perhatikan aja, saudara pergi ke Sabda ya, untuk saudara cari ya, di dalam Bilangan 21 ayat 8. Lihat ular tedung, saudara lihat ya di leksikonnya Ibrani ya, akan muncul seraf, serafim, saudara. Nah, pertanyaannya, apa beda serafim dengan cherubim? Siapa yang mau coba jawab dengan cepat? Serafim itu malaikat pemuji, sedangkan kerub itu malaikat penjaga. Kalau Ya, menurut itu, saya. ya, itu secara fungsi. Secara fungsi, memang betul. Ada lagi perbedaannya nggak? Ada, Pak. Bu Adi? Sayapnya Dengan saya, menutupi Pak. wajah. Iya, Ya. Pak. Sayapnya, jumlah sayapnya, Pak. Jumlah sayapnya kenapa? Serafim Yang berapa? satu 6, yang satu 4, Pak. Ya, serafim berapa? Serafim Serafim 6 sayap. 6, Pak, 6. Serafim Cherubim 6, cherubim 4. Ya, oke, terima kasih. Saya kasih tahu secara cepat untuk supaya kita tidak berlambat dalam hal ini. Ini bedanya serafim dan cherubim. Serafim itu ada di dalam, nanti saudara bisa baca sendiri ya, di dalam Yesaya pasal yang ke-6 dan Wahyu pasal 4. Itu serafim. Sedangkan cherubim atau cherub itu ada di Yehezkiel 1 dan ada banyak tempat lagi di Yehezkiel. Yang paling top adalah di Yehezkiel pasal pertama. Kalau serafim itu sayapnya 6. 2 untuk terbang, 2 untuk menutup tubuh, 2 untuk menutup muka. Yang lihat hanya satu sisi mukanya saja. Tapi cherubim sayapnya cuma 4. 2 untuk menutup tubuh, 2 untuk terbang. Jadi kepalanya utuh kelihatan. Satu kepala punya 4 muka. Yaitu muka singa, wajah lembu, wajah manusia, dan wajah burung Raja Wali. Saya bisa lihat. Dan untuk kerub, dia punya yang namanya ovenim. Ovenim itu adalah bola. Kalau saya lihat gambar itu ada lingkaran bola. Ya kan? Di sebelahnya sayapnya itu ada lingkaran bola. Itu kerub ada bolanya, ada roda-rodanya. Itu ovenim. Ya. Jadi ini perbedaannya. Kalau serafim tidak
dijelaskan ada seperti itu. Dan kerub itu bertujuan untuk penjaga. Sedangkan serafim itu adalah untuk pemuji. Jadi punya fungsi yang berbeda-beda. Ya, bisa lihat ya di sini ya. Nah, kita akan lihat. Karena tadi kita di atas kan kita lihat kan, bahwa ular tedung itu di dalam bahasa Ibrani adalah seraf yang dipakai. Nah, kita akan lihat ya. Pertama adalah Wahyu 4 ayat 6 sampai 8. Silakan Brother Enoch. Wahyu 4 ayat 6. Dan di hadapan tata itu ada laut kaca yang serupa kristal. Dan di tengah-tengah tata itu, serta di sekeliling tata itu, ada 4 makhluk hidup yang penuh dengan mata, di depan dan di belakangnya. 7. Dan makhluk hidup yang pertama itu serupa singa, dan makhluk hidup yang kedua itu serupa lembu, dan makhluk hidup yang ketiga itu yang memiliki muka seperti manusia, dan makhluk hidup yang keempat itu serupa Raja Wali yang sedang terbang. 8. Dan keempat makhluk hidup masing-masing pada dirinya sendiri memiliki 6 sayap di sekelilingnya, dan di dalamnya penuh dengan mata, dan siang dan malam mereka tidak beristirahat untuk mengatakan, Kudus, kudus, kuduslah Yahweh, Elohim penguasa semesta yang sudah ada dan yang akan datang. Ya, terima kasih. Inilah serafim, karena dia mengucapkan kudus, kudus, kuduslah Yahweh. Ya. Nah, kita akan lihat di dalam Yehezkiel, ya, di dalam Yehezkiel ini adalah gambaran daripada Hillel ben Sakar. Yehezkiel 28:13. Kita akan baca 2 ayat ini untuk kita tahu perbedaannya, yaitu LAI dan ILT3. Silakan Brother Enoch untuk baca yang atas dan yang bawah. Terima kasih. Yehezkiel 28:13. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman A, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazarut, batu darah, dan malakit. Tempat tata hanya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Yehezkiel 28:13 ILT3. Engkau pernah berada di Eden, Taman Elohim. Setiap batu yang berharga menjadi selubungmu, yaspis merah, krisolit, dan berlian, batu pirus, krisopras, nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit, dan emas. Kepiawaian atau keahlian tamborinmu dan serulingmu telah dipersiapkan dalam dirimu pada hari engkau diciptakan. Ya, terima kasih. Inilah bercerita mengenai Hillel ben Sakar. Jadi, apa beda LAI dan ILT3? Saudara bisa lihat warna biru yang saya taruh. Di dalam LAI tidak ada tamborin dan seruling yang dipersiapkan pada diri daripada Hillel ben Sakar. Sedangkan di ILT3 ditulis, ya, tamborin dan seruling itu adalah alat-alat musik. Untuk apa? Untuk memuji. Dari sini kita bisa tahu, ya, LAI memotong kalimat itu, hilang, jadi nggak jelas. Tapi dari Yehezkiel ILT kita bisa lihat bahwa level nakas yang masuk itu, yang malaikat yang jatuh, itu bukan cuma kerub saja, akan tetapi juga level pemuji, yaitu serafim. Sudah bisa lihat di sini, ya. Dan spirit serafim inilah yang masuk ke dalam nakas, ya. Jadi serafim inilah yang merasuki nakas saat itu. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya pertanyaan yang di atas tadi, ya, di mana saya tanyakan yang dikutuk nakas kena apa, yang dibuang lautan api adalah Hillel ben Sakar, Satan, atau levelnya apa tadi? Level serafim. Karena betul saudara, jawabannya nakas itu hanya dipakai saja, dimasukin, ya. Jadi dimasukin, akhirnya dikutuk oleh Elohim. Dan ujungnya siapa yang di dalam daripada si nakas, yang tidak lain adalah serafim. Ya, ini tapi serafim yang jatuh, ya, bukan serafim yang tidak jatuh. Yang di Wahyu itu serafim yang tidak jatuh. Ini adalah serafim yang jatuh. Ya, nah, lihat di dalam Matius 23 ayat 33. Silakan Brother. Matius 23 ayat 33. Hai ular-ular,
Hai keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ya, terima kasih. Ini Yeshua ini ngomong sama siapa? Ngomong sama siapa? Orang Farisi. Farisi, Pak. Ya, Farisi. ngomong sama ahli Torah sama orang Farisi. Tapi Yeshua memanggil siapa mereka? Si Serafim yang Ular beludak, ular beludak, serafim yang jatuh. Kita bisa lihat dari sini, kita bisa lihat konsep yang dikutuk itu adalah nakas, yang dibuang ke lautan api adalah si serafim yang jatuh. Sedangkan dalam kasus Matius 23 ayat 33 ini, ya kan, Yeshua bilang manusia-manusia yang di depannya dia itu ahli-ahli Torah yang tidak mau mengakui Yeshua, melawan Yeshua, melawan kebenaran yang dibawa oleh Yeshua. Ahli Torah, Imam Farisi, orang-orang Farisi dan Saduki, dia berkata, kamu itu keturunannya serafim yang jatuh. Ya kan? Karena itu kamu tidak akan luput dari neraka. Sudah bisa lihat, maka manusia karena dipengaruhi, diracuni oleh konsep nakas, mereka juga akan masuk di dalam tempat yang sama, yaitu lautan api. Kita bisa lihat, kalau nakas itu hanya binatang, ya sudah hilang. Tapi masalahnya manusia bisa hilang tidak? Jawabannya tidak. Karena roh manusia itu kekal adanya. Buktinya dari mana? Tidak sulit, saudara. Buktinya dari peristiwa Lazarus dan orang kaya. Saudara lihat, kalau ya tidak ada kehidupan kekal, ya setelah mati orang kaya itu akan hilang, nggak ada peristiwanya. Orang kaya menderita di api penyiksaan di Sheol. Itu belum lautan api loh ya, belum. Itu baru Sheol ya, dunia orang mati tapi bagian penyiksaan. Ya, kalau mereka seperti nakas hanya sebagai tubuhnya saja, ya sudah nggak ada ceritanya. Tapi ternyata kan tidak demikian. Yeshua menyatakan ada Lazarus, ada nakas, ada Lazarus, ada orang kaya. Ya, orang kaya tersiksa bukan di lautan api, di dunia orang mati, sedangkan Lazarus mendapat penghiburan di pangkuan Abraham. Saya lihat di sini, berarti manusia sudah ditetapkan untuk tidak pernah mati selama-lamanya. Rohnya tidak mati, ya, kekal. Jadi kita tahu. Nah, kemudian tadi ada yang menyebutkan mengenai Nehustan. Ya, ini saya berikan tambahan saja. Nehustan, apakah itu Nehustan? Yaitu di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Silakan Brother Reno. Ini Nehustan. 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Dia, yaitu Hizkia, menyingkirkan tempat-tempat pemujaan dan merembukan tugu-tugu berhala dan menghancurkan asyera-asyera dan menghancurkan ular tembaga yang telah Moshe buat. Karena sampai masa itu memang Bani Israel masih membakar dupa baginya dan mereka menyebutnya Nehustan. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat ini zaman Hizkia. Zaman Hizkia itu sudah beberapa ratus generasi dari zaman Daud. Berarti dalam zaman Daud, Nehustan ini ada nggak? Jawabannya ada, saudara. Ada, Pak. Ada. Lawang dihancurkannya baru zaman Hizkia kok. Berarti zaman Daud ada. Zaman Salomo ada nggak? Ada. Berarti saat zaman Daud dan zaman Salomo, orang Israel mendua hati. Mereka juga membakar dupa bagi Nehustan. Saudara bisa lihat, ini loh tipu dayanya setan, ya, yang berusaha seolah-olah itu menggunakan dafar Elohim, tetapi sebetulnya ya keliru sama sekali, Nehustan ini hanya dipakai saat itu saja. Sebetulnya harusnya sudah dihancurin, tapi ujung-ujungnya disembah, saudara. Ya, hati-hati, ya, dengan pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan dafar Elohim, tapi sebetulnya
ada spirit yang berbeda. Ya, ini berbahaya sekali. Jangan sampai saudara terjebak. Ya, ini baru zaman Hizkia. Nehustan ini dihancurkan. Ya, dihancurkan. Kenapa kok tidak zaman Daud? Ya, saya nggak tahu alasannya, tapi ya jelas mereka simpan dan sangat besar kemungkinan mereka juga membakar dupa. Nah, saudara lihat, ini sebuah titik di mana mengapa setan berusaha untuk mencuri mayat daripada siapa? Moshe. Ya kan? Ini ciptaannya Moshe aja dipertahankan, saudara. Apalagi kalau setan berhasil mengambil mayat Moshe saat itu. Ya, untungnya yang menang siapa? Yang menang adalah Mikael. Ya, kita bisa lihat di kitab Yehuda. Ya, kita bisa paham dalam hal itu. Jadi setan berusaha untuk mengadakan manipulasi-manipulasi. Itu yang kita harus perhatikan. Jangan sampai terkecoh, jangan sampai terperangkap. Kemudian, bentuk nakas sebelum dikutuk. Menurut saudara apa? Mirip kayak manusia, Pak. Manusia, Pak. Iya. Jadi betul, bentuk nakas sebelum dikutuk itu hampir sama seperti manusia. Ya. Dan itu sebetulnya bisa dibuktikan dengan satu peristiwa, yaitu Yohanes 3 ayat 14-15. Silakan Brother Enoch. Yohanes 3 ayat 14-15. Dan sama seperti Moshe meninggikan ular, yaitu nahas di padang gurun, demikian pula lah seharusnya anak manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ya, terima kasih. Jadi saudara lihat, Yeshua menyamakan dirinya dengan Nehustan, dengan ular tembaga itu. Ya, di dalam hal ini Yeshua menyamakan dalam apa? Menyerap dosa, menyerap kesalahan. Tetapi di satu sisi lainnya kita juga bisa melihat, ya, bahwa yang dinaikkan itu adalah sosok manusia. Jadi bentuk nakas sangat besar, ya, kita bisa melihatnya, ya, dari peristiwa seperti ini. Itu bentuknya sebelum dikutuk adalah bentuk seperti manusia, ya, seperti manusia, mirip, ya. Bedanya kalau tidak salah manusia itu diselubungi oleh cahaya kemuliaan Elohim, sedangkan nakas itu hanya diselubungi oleh cahaya kekuningan. Ya, cahaya kekuningan. Karena itu diambil cahaya kekuningan itu seperti apa? Seperti tembaga. Ini yang terakhir, ya, seperti tembaga. Saudara tahu tembaga, ya? Ya, tembaga itu dipakai di mana? Di kemah pertemuan, ya, di kemah suci yang didirikan oleh Moshe. Bagian yang tembaga itu hanya di bagian luar dari kemah pertemuan. Ya, kemah pertemuan itu yang ada isinya menorah, meja roti sajian, mesbah dupa, dan juga tabut perjanjian. Itu kemah pertemuan. Ya, ruang kudus dan ruang maha kudus, ruang suci dan ruang maha suci. Bagian luarnya, semua perkakasnya, jika ada logamnya, maka harus dibuat dari tembaga. Tembaga itu cerita apa? Cerita mengenai penghukuman atas dosa, ya, penghukuman atas dosa. Kalau saudara lihat di dalam Wahyu pasal yang pertama, nampak penampakan daripada Yeshua yang dilihat oleh Yohanan, ya, di Pulau Patmos. Saudara lihat, perhatikan kakinya seperti tembaga, ya, itulah penghukuman atas dosa. Tidak kompromi dengan dosa, itulah tembaga, ya. Persis seperti yang dibaca tadi, Yohanes 3, 14-15, ya, bahwa yang dinaikkan oleh Moshe adalah ular tembaga, ya, dan Yeshua naik di kayu salib, ya, di dalam alam spiritual kalau disamakan, itu dia berupa tembaga, yaitu dijatuhin dalam dosa, ya, menyerap dosa. Nah, karena itu prinsip dosa itu tidak bisa dimusnahkan. Ya, dosa tidak dapat dimusnahkan, tetapi ditransfer,
dipindahkan. Ya, kalau saudara tidak mau transfer dosa saudara ke Yeshua, tanggung sendiri di lautan api. Tapi kalau saudara transfer ke Yeshua, maka Yeshua akan mentransferkannya ke malaikat-malaikat yang jatuh, dan malaikat-malaikat jatuh tidak bisa transfer kemana-mana lagi, dan akhirnya dia yang menanggung hukuman kekal selama-lamanya di lautan api. Ya, di lautan api. Karena itu dalam Kejadian 3:15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan wanita ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalimat ini tidak diduga oleh malaikat-malaikat pemberontak. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa Elohim Yahweh akan menyatakan hal ini. Ya, karena itu kemarin saya ada pertanyaan kan, ya kan, bahwa setan itu kok tidak bisa melihat lautan api saat itu. Memang lautan api belum diciptakan, belum ada. Yang terbaik pilihan mereka adalah tetap bersama Yahweh di Shamayim atau ke bumi yang sudah diciptakan dengan baik oleh Elohim. Belum dibenahi ya, sudah diciptakan dengan baik. Pilihan setan hanya dua. Pilihan malaikat yang jatuh ada dua. Tapi mereka milih, oke, kalau aku tidak bisa berkuasa di Shamayim, aku akan berkuasa di bumi. Karena itu bumi diacak-acak. Ya, karena apa? Karena setan tidak melihat, malaikat-malaikat itu tidak melihat lautan api. Baru setelah bumi dibenahi, kemudian manusia diadakan di sana, Adam dan Hawa, dan mereka jatuh, kalimat ini muncul, inilah destiny terakhir daripada si Satan. Karena Satan tahu, waktunya akan tiba, dia akan dimasukkan di dalam lautan api untuk selama-lamanya. Kapan itu? Kapan kira-kira? 3030, Pak. 3030. Terima kasih jawabannya. Terima kasih. 3030. Ya. Jadi kita paham ya, dosa harus diselamatkan. Hari ini kita hampir menggenapi 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa, dan tidak lama lagi kita akan rapture. Kita sudah masuk di dalam 3,5 tahun Shekel Shemitah yang pertama. Karena itu segeralah untuk masuk di dalam pintu yang benar. Pintu yang benar adalah Yeshua HaMashiach, Yod Shin Waw Ayin, tidak nama lain, dan berserulah kepada nama Yahweh, maka engkau akan diselamatkan. Beriman kepada nama Yahweh, masuk dalam baptisan pembaharuan, baptisan dengan nama yang benar, itu maksud saya, yaitu nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, Ruah Yahweh Elohim. Belajarlah daftar Elohim, ikuti dengan setia, maka kita akan menyongsong Yeshua HaMashiach di awan-awan di dalam peristiwa rapture. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya.